Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita membahas tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus kita kuasai syarat-syaratnya. Ketika kita takbiratul ihram, harus kita menguasai syaratnya. Yang pertama qasdul fa'li, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Qasdul fa'li itu kita harus sengaja mau melaksanakan sholat, diniatkan dalam hati bahwa kita niat akan melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Kita niatkan dalam hati ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu harus dihadirkan bahwa kita akan melaksanakan sholat. Ta'arud itu pun sama, harus kita tentukan sholat apa yang akan kita kerjakan. Oh, sholat sunnah, oh, sholat wajib. Nah, itu harus dihadirkan juga. Saya niat sholat sunnah atau saya niat sholat wajib. Itu sudah qasdul fa'li dan ta'arud. Sekarang ta'yin. Ta'yin itu menyatakan bahwa kita melaksanakan sholat zuhur. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur atau asar atau maghrib, isya dan subuh atau subuh, itu kita harus menyatakan bahwa yang kita kerjakan adalah sholat zuhur. Kalau kita usolinya niatnya akan melaksanakan sholat zuhur. Jangan kita menyatakan sholat zuhur di waktu zuhur, tapi kita niatnya dalam hati sholat asar. Atau sebaliknya, kita mau sholat asar, tapi dalam hatinya kita menyatakannya sholat zuhur. Itu tidak sah sholatnya. Kita mau sholat isya, harus kita nyatakan bahwa kita mau sholat isya. Saya akan melaksanakan sholat isya. Jangan ketika kita mau melaksanakan sholat isya di waktu isya, tapi yang kita niati adalah sholat maghrib umpama. Atau kita niatnya niat sholat isya, tapi kenapa 3 rakaat yang kita kerjakan, malah kita sholat maghrib, salam aja. Nah, ini tidak sah sholatnya. Kalau kita melaksanakan sholat maghrib, yang dikerjakannya sholat isya atau sebaliknya, itu tidak sah sholatnya. Maka kita harus ta'yin, menyatakan bahwa sholat apa yang kita lakukan. Oh, ini sholat maghrib, lakukan secara sholat maghrib 3 rakaat. Kita mau sholat isya, lakukan secara pelaksananya secara sholat isya. Jangan 3 rakaat, tetapi 4 rakaat, gitu harusnya. Tuh. Jadi untuk takbiratul ihram itu ada syaratnya. Ketika kita mengangkat tangan, sudah mengangkat tangan, dan ketika kita mengucapkan lafaz takbiratul ihram, lafaz takbir, ketika kita membacakan takbir, yaitu pada awal sholat, namanya takbiratul ihram, takbir penghormatan, takbir permulaan. Itu kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu di dalam hati harus dihadirkan niat sholat. Saya niat sholat zuhur, atau saya niat sholat asar, atau saya niat sholat maghrib, isya, atau subuh, atau sholat sunnah pun sama. Hadirkan itu di dalam hati ketika kita membaca Allahu Akbar. Nah, jadi ketika kita menghadirkan qasdul fa'li, ta'arud dan ta'yin, ini harus terkurung oleh lafaz takbiratul ihram yang dimulai dari hamzah, lafaz Allahnya, yang A-nya ya, tapi A-nya tidak boleh dipanjangkan. Umpamanya Allah, itu tidak boleh hamzahnya dipanjangkan. Hamzahnya tetap dipendekkan. Yang panjang adalah huruf lam. Allah. Nah, huruf
pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah, itu yang dipanjangkan. Akbar, ujungnya huruf ro. Ini niat ketika kita niat, dan itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram yang dikurung oleh hamzah lafaz Allah. Ujungnya adalah ro lafaz akbar. Harus terkurung tuh. Tapi usul fa'ali, ta'arud dan ta'id harus terkurung oleh hamzah dan ro pada lafaz Allahu akbar. Nah, tuh. Nah, bagaimana Pak? Saya kalau membaca lafaz Allah itu dalam sholat satu alif itu niatnya tidak sampai masuk, belum hadir. Usul fa'ali, ta'arud, ta'id belum hadir. Maka boleh itu lafaz Allah itu dipanjangkan 2 alif. Belum hadir juga, tambah lagi 3 alif. Tambah lagi, kalau belum nyampe juga, tambah lagi 4 alif, 5 alif, 6 alif, sampai maksimal 7 alif. Allahu Akbar. Sampai 7 alif. 7 alif sama dengan 14 harakat. 7 alif sama dengan 14 harokat. 1 alif sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. 2 alif sama dengan 4 harokat atau 4 ketukan. 3 alif sama dengan 6 harokat atau 6 ketukan. 7 alif sama dengan 14 harokat atau 14 ketukan. Nah, di dalam sholat ketika membaca takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal untuk memindahkan antar rukun ke rukun, itu boleh membaca lafaz Allahnya dipanjangkan sampai maksimal 7 alif. Seperti kita bangun dari sujud, mau berdiri, kan lama itu. Kita baca Allahu Akbar sampai berdiri tegak. Itu nyampe 7 alif itu. Nah, bagaimana Pak kalau sampai lebih dari 7 alif? Tidak boleh, membatalkan sholat. Kalau kita membaca takbiratul ihram atau takbiratul intiqal dalam sholat melebihi dari 7 alif, itu membatalkan sholat. Itu maksimal, itu ada ininya, ada patokannya dalam sholat itu. Nah, bagaimana kalau di luar sholat lafaz Allah itu dipanjangkannya berapa alif? Kalau di luar sholat lafaz Allah, baik kita membaca Allahu Akbar atau Subhanallah, itu lafaz Allahnya cukup maksimal dibaca 1 alif atau berapa harokat? 2 harokat. Tidak boleh lebih. Pak, bagaimana kalau sedang kuro, melagam? Itu pun sama. Tidak boleh lebih dari 2 ketukan atau tidak boleh dari satu alif ketika mengucapkan lafaz Allah, karena diatur dalam ilmu tajwid. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau lebih atau kurang haram menurut syara, haram menurut hukum Allah dan Rasulnya. Itu kalau lebih atau kurang diatur oleh ilmu tajwid. Kemudian di dalam membaca takbiratul ihram itu ucapannya jangan pakai huruf O ketika lafaz Allahnya kita ucapkan. Jangan begini, Allah, nanti monyong-monyong, moncongnya monyong, moncongnya. Jadi nggak boleh ditambahan wow. Jadi ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar tidak boleh ini moncong kita sampai monyong-monyong. Ada bunyi huruf waw mati, ada bunyi huruf waw mati setelahnya hamzah pada awal hamzah lafaz Allah. Enggak boleh. Allahu Akbar. Ini salah cara membacanya. Ketika salah ada cara membacanya maka harus diulangi. Ketika tidak diulangi batal Fatihahnya. Batal bukan Fatihah. Batal takbiratul ihramnya. Ketika takbiratul ihramnya batal, dilanjutkan aja sholatnya, itu batal sholatnya. Kalau batal sholatnya harus diulangi sholatnya dari awal. Kalau tidak mengulangi dari awal berarti punya hutang. Punya hutang. Ketika punya hutang tidak dikodok maka disiksa. Berapa tahun siksaannya dalam satu waktu? 500 tahun siksaannya dalam satu waktu ketika tidak
mengulangi sholatnya atau tidak mengkodok sholatnya. Tuh. Allah alam bisawab. Silahkan yang mau bertanya. Jalan ini. Diarahkan itu diarahkan kameranya. Line mode. Kameranya arahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahrudin dari kelas 7. Pak, izin bertanya, apa yang disebut sholat jamak dan qashar? Siap. Apa yang dimaksud dengan sholat jama dan qashar? Jama bahasa Arab artinya mengumpulkan. Qashar juga bahasa Arab artinya meringkas. Artinya meringkas. Jama mengumpulkan, qashar meringkas. Mengumpulkan bagaimana? Ketika kita sedang dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan musafir, mau bersilaturahim ke saudara kita atau ke teman kita, ke kerabat kita, ke orang muslim yang ada di mana lah gitu, jauh. Patokannya minimal 2 marhalah. Minimal 83,4 km jaraknya, jarak minimal. Nah, kita sedang dalam perjalanan, waktu sholat zuhur datang, mobil belum juga berhenti. Nah, pas berhenti jam 2. Nah, kita boleh melaksanakan sholat zuhur dan asar dikumpulkan. Jadi sholat asar pun dikerjakannya di waktu zuhur pada jam 2. Itu namanya dijama. Atau sebaliknya, kita melakukan sholat zuhurnya di waktu asar. Jadi dikumpulkan tuh, kita sholat zuhur kemudian sholat asar di waktu asar. Itu sama dikumpulkan, namanya dijama. Pak, bagaimana dengan istilah qashar? Qashar itu diringkas. Sholat zuhur berapa rakaat? Diringkas bisa menjadi 2 rakaat. Itu namanya qashar. Kita dalam perjalanan jauh, mobil juga tidak leluasa, berhentinya dibatasi hanya beberapa menit, sehingga kalau kita melaksanakan sholat zuhur ini akan ketinggalan mobil umum, bis. Kita main bis umpama ini mah mobil bis umum angkutan antar provinsi umpama. Nah, kalau kita sholatnya 4 rakaat, jelas kita akan ketinggalan sama mobil yang kita tumpangi. Nah, maka dari itu kita boleh, supaya tidak ketinggalan sholat zuhurnya 2 rakaat, kita lakukan salam. Sholat asarnya pun sholat 2 rakaat, kita lakukan salam. Begitu. Itu namanya qashar. Sholat mana sajakah yang boleh diqashar? Ada 3 waktu sholat. Waktu sholat yang boleh diqashar, sholat apa aja? Zuhur, asar, isya. Jadi ada 3 waktu sholat yang boleh diqashar, yang boleh diringkas. Yang tadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Isya boleh dijama dengan waktu maghrib. Jadi maghrib boleh dikerjakan di waktu isya, isya pun boleh dikerjakan di waktu maghrib, namanya jama. Kalau isya dikerjakannya di waktu maghrib, maka namanya jama takdim. Kalau maghrib dikerjakannya di waktu isya, namanya jama takhir. Cuma sholat maghribnya tidak boleh diqashar. Sholat maghribnya tetap 3 rakaat. Yang boleh diqashar, yang boleh diringkas hanya sholat isya yang boleh 2 rakaat. Pak, bagaimana kalau jamaknya nggak mesti diqashar? Nggak masalah. Sedang perjalanan jauh. Yang penting tidak madaratkan, yang penting tidak membuat orang lain gelisah karena kita lagi sholat ikut rombongan umum nungguin kita, sementara jamaah yang lainnya mengejar waktu, keluarganya sedang sakit atau keluarganya sedang membutuhkan dia. Kita sholatnya malah 4 rakaat dicengkelin orang lain. Menjengkelkan itu. Nah, itu jangan kita lakukan itu.
Kalau kita naik bis umum atau angkutan umum, kita tidak boleh memikirkan diri sendiri dalam ibadah, prioritaskan kepentingan orang lain. Ini rukhsah, ini keringanan bagi orang Islam ketika perjalanan jauh, itu sholatnya boleh diringkas. Bagi yang buru-buru atau kita tidak buru-buru tapi yang satu bis dengan kita sedang buru-buru, nah kita harus memakai yang 2 rakaat. Tapi kalau semuanya santai dan bis juga berhentinya lama, apa salahnya kita sholat jamaahnya tetap aja 4 rakaat tidak diringkas. Tuh. Jadi jamaah itu tidak harus dikosor, tidak. Jamaah itu boleh dikosor, boleh tidak. Cuma kita harus lihat situasi. Kalau situasinya darurat atau cepat-cepat, itu harus diringkas jamaahnya. Baik itu jamaah takdim ataupun jamaah takhir, ringkas aja dua-duanya, 2 rakaat. Kecuali maghrib jangan isya, maghribnya 3 rakaat, isyanya tetap kita lakukan 2 rakaat karena di qasar. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna du'a'uka barang. Allahumma inna du'a'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal quwwata quwwatuka wal